Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini kita di Kota Purwodadi. Kota Purwodadi ini ada sesuatu yang unik dan khas. Uniknya apa? Kota Purwodadi ini sebenarnya kota Kabupaten Grobogan. Tetapi di luar sana lebih terkenal Purwodadinya daripada Grobogannya. Nah, khas yang kedua, di Grobogan ini ditemukannya situs tentang Aji Saka, tentang Bledug Kuwu. Di sini juga ditemukannya ada beberapa makam yang cukup dianggap tokoh besar di dalam budaya Jawa, mulai dari Nawang Wulan, Joko Tarub, terus Lembu Peteng, Ki Ageng Selo, penemu listrik. Ya. Jadi sebelum Thomas Alva Edison ini menemukan listrik, orang Jawa sudah menemukan listrik, yaitu Ki Ageng Selo. Cuman sayangnya keturunannya nggak ada yang secerdas beliau, sehingga penemuan beliau tidak dikembangkan. Kalau seandainya waktu itu dikembangkan, bisa jadi, wow, Thomas Alva Edison kalah dengan orang Jawa penemuan listriknya. Nah, malam ini kita di rumahnya Pak Suwarto. Tadi ngobrol gayeng ini. Di sini hadir banyak tokoh-tokoh hebat. Dan tadi baru 1-2 yang kenalan. Ada Mas Wahyu, ada Mas Probo Sutejo. Ngobrol gayeng, akhirnya kita tentukan temanya. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan menurut versi agama kita, ataukah sudah Tuhan semesta alam? Karena di seluruh dunia ini kurang lebih ada 4.200 agama. Kalau di Indonesia paling orang kenal hanya 6 nih sekarang ini. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, plus yang kemarin diresmikan zamannya Gus Dur itu Konghucu. Kalaupun toh menurut undang-undang, kalau nggak salah undang-undang nomor 50 tahun 2006, yaitu aliran kepercayaan boleh dicantumkan di kolom KTP, itu pun belum diakui sebuah agama, tapi sebuah kepercayaan lokal wisdom. Jadi agama di Indonesia yang diakui cuman 6. Padahal di seluruh dunia ini ada 4.200 agama. Yang mirip Islam saja di Timur Tengah itu ada 11. Dan setiap agama ini memiliki Tuhannya masing-masing. Dan di seluruh dunia ada kurang lebih 2.400 nama Tuhan. Nah, dari 2.400 nama Tuhan tadi menurut versi agama tadi, ya tentunya semua benar menurut pengikutnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, judul ini kan judul sebuah pertanyaan, bukan sebuah justice. Selama ini Tuhan yang kita sembah itu sebenarnya Tuhan masih dalam versi agama kita, ataukah sudah Tuhan semesta alam? Karena tadi dari setiap agama itu punya nama Tuhan masing-masing. Tapi kenapa tadi ada agama kan 4.200 agama seluruh dunia. Tapi kok nama Tuhan cuma ada 2.400, 2.500 nama Tuhan. Karena kalau nama agama samawi, terutama Islam, Kristen, Katolik ini nama Tuhannya sama. Cuman beda logat ya, Islam Allah, Kristen, Katolik Allah. Ya. Ini berarti satu.
termasuk yang 11 agama di Timur Tengah yang mirip Islam tadi, nama Tuhannya sama. Nah, kita nanti diskusi. Mudah-mudahan akan ditemukan sebuah sebuah kesimpulan untuk memperkuat keyakinan kita masing-masing. Karena tentunya menurut keyakinan kita ya kita yang benar, Tuhan kita yang benar, dan semuanya benar menurut pengikutnya masing-masing. Nah, sebelum kita nanti diskusi, ini saya minta kepada Pak Suwarto selaku tuan rumah untuk memberikan sambutan terlebih dulu. Nah, silakan Pak Suwarto. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Katur dumateng Bapak Sutrimo saha para kadang ingkang saking Malang ingkang kawula hormati. Katur dumateng para kadang ingkang wonten Purwodadi ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puja lan puji astuti ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Wondene pakempalan wonten ing malem menika pinaringan sehat wal afiat, mboten wonten alangan setunggal punapa. Langsung kemawon kula badhe matur masalah kronologi kados pundi Bapak Sutrimo menika ngantos wonten Purwodadi. Pakai bahasa Indonesia saja, Pak. Nah, nanti kasihan yang dari Batak, dari Sasak, dari silakan. Bahasanya nasional, Pak. Ini bahasa nasional. Waktu itu saya tuh buka-buka channel, itu ketemu channelnya Bapak Sutrimo yaitu Raket Prasojo TV. Kemudian saya simak itu ajarannya mengenai budaya Nusantara. Dan itu memang betul bahwa budaya Nusantara itu budaya yang adiluhung, yang lebih baik daripada budaya para tamu atau budaya asing. Kemudian saya telepon itu pada tanggal 8 Februari 2022. Kebetulan saya teleponnya itu di channelnya TV. Kemudian saya dibales, disuruh menelpon Bapak Sutrimo sendiri. Selanjutnya saya WA Bapak Sutrimo. Kemudian Bapak Sutrimo mengucapkan terima kasih kalau mau gabung, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu ada kurang lebih ada 7. Kalau mungkin saya bacakan tuh lama. Di antaranya ya tadi yang pertama itu grup WA Wadah Perjuangan Kebangkitan Nusantara terbuka untuk umum, terutama anak bangsa yang sadar akan penjajahan psikis fundamentalis dan kapitalis yang sudah ratusan tahun membelenggu Nusantara ini. Anggota lintas suku, lintas agama, keyakinan maupun kedaerahan, karena upayakan pemakaian bahasa daerah disertai bahasa Indonesia. Kita hormati saudara kita yang bukan satu suku dan tidak mengerti bahasa yang kita pakai. Itu salah satunya sampai 7, tidak saya bacakan semuanya. Kemudian saya sanggup untuk mematuhi grup ini, aturan organisasi. Ya, aturan organisasi. Kemudian saya diterima, dimasukkan dalam grup Raket Prasojo kedua. Karena yang Raket Prasojo pertama itu khusus untuk bahasa Jawa. Oh, betul. Betul. Yang khusus bahasa Jawa Baworoso. Oh, Baworoso nggih. Raket Prasojo 1 udah penuh Pangapunten nggih, pangapunten. Kemudian kemarin itu Bapak Sutrimo perjalanan ke Solo, terus ke Solo 3, terus mau mampir ke Purwodadi, ternyata ada telepon adiknya sakit, dibatalkan. Terus kemarin juga telepon kalau Bapak Sutrimo itu mau ke Semarang.
terus mampir dulu ke Purwodadi, tak suruh nginep di Purwodadi, dan di sini membuat konten Raket Prasojo nggih. Lah niku pertama kali saya kenal Raket Prasojo dan dimasukkan ke dalam grup Raket Prasojo kedua. Demikian yang saya aturkan. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Pak Suwarto, tadi penjelasan sekilas dari Pak Suwarto. Kita bersyukur banyak orang yang simpati dengan apa yang kita perjuangkan sehingga banyak yang gabung. Tapi ketika orang gabung tidak serta-merta langsung kita masukkan, memang karena kita lebih mengutamakan kualitas ya daripada kuantitas. Ya. Itu pun kita masih terbentuk itu 3 grup WA di organisasi kita. Grup Raket Prasojo 1 itu udah penuh karena oleh WA kan dibatasi maksimal kan 260 anggota. Grup Raket Prasojo 2 yang satunya adalah grup Baworoso lan Budaya Jawa. Di situ kalau yang di grup Baworoso itu harus memakai bahasa Jawa, malah kebalikannya. Tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Kalau di Raket Prasojo itu grup besar, ini malah bahasa daerah harus disertai dengan bahasa Indonesia. Nah, para pemirsa, demikian tadi sambutan dari Pak Suwarto. Kita kembali ke tema hari ini. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah ini sudah yang kita sembah ini Tuhan versi agama kita, ataukah yang kita sembah itu sudah Tuhan semesta alam? Nah, karena di sini banyak tokoh, saya akan mencoba menggali ya, sehingga saya jadi moderator. Barangkali silakan non sewu, Kang Mas Probo Sutejo atau Kang Mas Wahyu atau yang mau memberikan masukan, monggo silakan. Siapa yang lebih dulu? Oh, yang muda dulu, monggo silakan Mas Wahyu. Karena saya yang muda, saya serahkan coba Pak Sutejo sebagai guru saya. Jemput monggo Pak Sutejo dan sewu. Ya, selamat malam Bapak Sutrimo selaku pimpinan Raket Prasojo nggih. Dan juga selamat malam saudara-saudaraku semuanya yang kebetulan malam hari ini kita sudah sehati. Kalau tidak sehati tidak mungkin bisa sampai di sini. Berarti dari rumah sudah membawa hati, membawa niat, kepingin nenggone Pak Warto. Gitu kan ya Pak Warto ya. Dan juga terima kasih mestinya dari Mas Wahyu tadi mengatakan guru saya hoak gitu. Hoak. Ndek cilik diwarai terus lunga. Terus pergi, entah perginya kemana, saya wis gede. Ya, terima kasih. Tadi Bapak Sutrimo menyampaikan tema pada malam hari ini. Itu semestinya saya juga masih kurang paham. Cuman saya harus memilih tema itu. Karena apa? Saya juga orang berketuhanan. Juga orang beragama. Keyakinan juga punya. Maksud saya gini. Di mana-mana mengatakan saya punya Tuhan, saya punya Tuhan. Tapi prakteknya, ini prakteknya. Kalau mengerjakan sesuatu, katakanlah di aliran spiritual, jurusan spiritual, saya kok tidak yakin kalau itu murni minta pada Tuhan. Baraketang semuanya punya kelereng-kelereng, dianggap itu ampuh, pasti dipuja. Punya batu akik, itu juga bisa saja dipuja. Namun lafalnya di depan Bismillah, tapi prakteknya enggak. Ini perbedaan di situ. Nah, ini menyimpang dengan yang kita sembah atau tidak? Ini sekedar pertanyaan juga boleh, masukan juga boleh nggih. Memang
Biasanya seperti itu. Nggih. Ya Mas Fadil ya. Ya seperti itu. Yang banyak beredar. Yang banyak beredar seperti itu. Nggih. Karena apa? Karena saya mungkin Nggih. atau yang lain kalau mungkin sepaham dengan saya. Nggih. Saya mencari Tuhan itu sulit. Betul. Nggih. Sulit. Nggih. Bahkan ini mestinya gimana tuh? Doa saya kok tidak bisa terkabul. Nggih. Padahal saya sudah minta Tuhan. Nggih. Nah, terus akhirnya ya itu tadi yang berkembang di masyarakat. Katanya percaya pada Tuhan, tapi prakteknya masih menggunakan sesuatu yang dikira itu bisa membuatkan energi atau bisa memberikan bantuan-bantuan dikala menghadapi sesuatu yang sangat susah. Itu mungkin sedikit dulu ya. Pak terima ya. Enggak apa-apa, nanti sambung lagi. Bisa dijelaskan mungkin kalau dipilah-pilah perkataan saya ini mungkin membingungkan. Jadi tadi yang diomongkan itu apa tuh? Tapi pada intinya saya yakin Pak Sutirman sudah tahu. Terima kasih. Saya kira cukup itu dulu. Terima kasih Pak Probo Sutejo. Ada yang nambah lagi Mas Wahyu atau lainnya? Mas siapa? Mas Fadil? Monggo. Mas Wahyu? Monggo. Nggih, Rahayu. Rahayu. Selamat malam. Nah, apa yang dimaksud Tuhan tersebut? Saya juga bertanya, apa definisi Tuhan tersebut? Karena selama saya proses pencarian Tuhan, karena memang saya dulu dari Jawa tahun 2008 keluar dari Jawa, saya ke Banten, kemudian saya menanyakan kepada para ulama atau para kiai, menanyakan definisi Tuhan. Yang dimaksud apa? Proses pencarian Tuhan itu memang saya jalani. Bahkan sampai sekarang saya mencari Tuhan di manakah engkau. Sudah ketemu? Alhamdulillah saya sudah ketemu siapa Tuhan saya. Itu bagi saya. Karena saya hidup dari Tuhan, saya bisa seperti ini atas keyakinan Tuhan saya. Karena apa? Bagi saya Tuhan itu penolong saya. Kalaupun uang itu bisa menolong saya, berarti itu juga bisa dikatakan Tuhan tapi tidak menuhankan. Karena kita tidak boleh atau tidak pantas menuhankan uang. Tapi kita boleh percaya bahwa yang menyelamatkan kita itu uang. Lah uang itu sumbernya dari mana? Tadi Pak Purbo Sutejo sudah mengatakan bahwa saya tidak yakin, mungkin sederek-sederek ada yang mungkin misalnya kelereng itu dimintai tolong dan lain sebagainya. Berarti konten Tuhan itu saya anggap sebagai penolong kita. Jadi istilahnya itu saya mengakui, meyakini bahwa saat inilah saya sudah ketemu di mana Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh dari hati dan cara pikir kita. Dan bagi saya hidup saya, keselamatan saya, dan bahkan semuanya yang saya dapat tetap sumbernya dari Tuhan sebagai penyelamat saya. Itu kalau menurut saya. Mungkin kalau ada yang mau nambah silakan, tapi yang jelas dari saya, Tuhan saya anggap di sini sebagai penyelamat atau penolong. Terima kasih. Maka itu tadi disebut Tuhan yang kita sembah itu Tuhan kita atau Tuhan semesta. Menurut alam, versi agama kita atau Tuhan semesta alam. Semesta alam. Itu tergantung dari penjabaran kita. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa saya sudah ketemu Tuhan karena saya sampai saat ini bisa hidup, bisa seperti ini, bahkan bisa menolong seseorang karena itu adanya Tuhan di hati saya. Begitu. Terima kasih Mas Wahyu. Raket Prasojo. Terima kasih. Ada lagi yang namanya Mas Fadil? Monggo. Nek bagian nimpali biasanya ini saling melengkapi nih. Monggo, kesempi. Nyuwun sewu Pak Wahyu. Bagas kesane sinau. Monggo pakai bahasa Indonesia. Ya, nyuwun sewu Pak Wahyu. Mohon maaf sebelumnya Pak Wahyu. Dari yang jenengan uraikan, dari jenengan mencari jati diri sendiri dan mencari Tuhan, perjalanan spiritual jenengan itu kalau boleh disampaikan sama-sama saudara-saudara yang di sini. Barangkali perjalanannya hampir sama. Jadi kita saling mengisi dan memberi, oh ternyata perjalanannya begini-begini. Jadi
tidak menggurui tapi sharing. Nah, kalau boleh tahu, mohon maaf, bisa di-sharingkan mungkin bagaimana perjalanan dan sampai mengenal, oh Tuhan, aku kenal di sini, Tuhan menata aku posisi ini, Tuhan seberapa di mana. Nah, itu nyuwun sewu, kula tak derek perso. Sakit. Nggih, nyambung obrolan kita malam ini dengan Mas siapa ini? Mas Muji. Mas Muji Adi dari Raket Prasojo. Dari Purwodadi. Oh, dari Purwodadi, tapi belum ikut dalam Raket Prasojo nggih. Oh, belum nggih. Jadi istilahnya ada pertanyaan dari Mas Muji, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Jadi pada saat itu tahun 2005 itu merupakan tahun yang paling kelam dalam kehidupan saya. Pada saat itu saya mempunyai banyak masalah. Nah, ketika saya mempunyai banyak masalah, saya punya satu wasiat dari orang tua. Barang siapa yang bosone basa Jawa, sing sapa wonge gelem njaluk marang pangeran, gelem cedhek marang Gusti Allah, iku bakal ditulung apa sing dadi masalahmu. Barang siapa yang dekat dengan Tuhan, karena orang Islam atau bukan orang Islam sih, orang umumnya, kalau sudah menyebut Tuhan itu biasanya tidak jauh dari Allah atau dari Allah. Nah, untuk itu saya sebut bahwa maksud kalimat dari orang tua itu mungkin kalau memang kamu punya masalah, ya kamu harus minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Penolong tidak ada selain diri kita. Kemudian ketika saya punya masalah, masalah ini banyak banget, termasuk masalah utang piutang, masalah yang ada kaitannya dengan istilah kata itu nasib, termasuk masalah sakit. Akhirnya saya mau mencari obat. Itu tidak ada yang bisa mengobati selain kata-kata Tuhan. Karena saya pernah terjadi itu sowan ke pondok pesantren. Di sana ketemu sama kiai, kiainya jawabnya tetap satu. Cedak marang sing gawe urip. Berarti intinya satu, dekatkan dirimu sama Tuhan. Berarti saya harus ada proses pencarian Tuhan. Kemudian saya ke Banten, ketemu dengan guru-guru saya di sana, akhirnya digembleng untuk proses pencarian Tuhan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saat ini saya sudah ketemu Tuhan? Ya alhamdulillah semua masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan. Yang pertama, masalah utang piutang bisa saya tutup dengan uang. Bukan saya tutup dengan doa meminta kepada Tuhan. Saya meminta, ya Allah, ya Tuhan saya, tolonglah saya untuk menutup semua tanggungan-tanggungan saya, utang piutang saya. Tapi akhirnya apa? Yang menghutangi saya itu tidak mau tahu. Dia ngomongnya, kalau kamu tidak membayar, ya tuntutannya kamu akan saya tagih nanti di akhirat. Saya nyemanggakan, monggo, lebih baik saya dikejar di akhirat daripada di dunia. Nah, pemahaman itu cuma pemahaman bodoh Pak Sutrimo itu. Dalam arti apa? Nek kalau saya nanti di sana kok ditagih, kata Pak Suwarto itu di akhirat orang butuh duit, tidak butuh uang. Bagaimana mereka mau nagih utang saya di akhirat? Akhirnya apa? Tapi saya tetap bahwa saya akan mencari Tuhan untuk meminta uang. Dengan dalil doa dan zikir yang dibekali, akhirnya datanglah sebuah petunjuk. Ya intinya itu Tuhan tidak jauh dari hati kita. Kalau kita bisa menolong atas nama Tuhan, insya Allah kita akan menerima ganjaran atau bebono bayaran dari Tuhan. Nah, bayaran itu berupa uang, akhirnya saya gunakan untuk membayar hutang saya. Itulah akhirnya saya mengatakan bahwa saya sudah ketemu Tuhan saya. Dan sampai saat ini kita menemukan ketenangan, berarti saya menemukan Tuhan saya. Terima kasih Mas Wahyu atas cerita perjalanan pencarian Tuhan.
Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi masukan dan cerita serta testimoni pencarian Tuhan dari Mas Wahyu. Nah, kalau kita simpulkan, tadi ada beberapa hal ya, yang pertama itu adalah mencari Tuhan itu tidak gampang. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Probo Sutejo. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Mas Wahyu juga mengatakan beliau dalam proses pencarian Tuhan pun juga tidak gampang. Harus mengalami proses hidup yang kelam, dikejar-kejar hutang. Mas waktu dikejar hutang ya dipisui barang sampai sing nagih hutang Mas ya. Wah, lengkap itu. Mau dipolisikan, waduh, mau dicari, ya. Rumah mau disegel atau disita. Ini kan merupakan proses yang luar biasa. Yang paling unik gini, Pak Sutrimo. Yeah. Jadi kalau menurut saya itu Tuhan tidak perlu kita cari. Iya. Yeah. Bagaimana caranya kita jadi insan atau manusia yang dicari Tuhan. Yeah. Itu saja akhirnya. Yeah. Yeah, terima kasih Mas Wahyu. Nah, ketika bicara tentang pencarian Tuhan, memang di dalam budaya Jawa ini manusia itu tidak boleh percaya jarini atau katanya. Kalau kita berdasarkan katanya itu di dalam budaya Jawa tidak boleh. Kenapa? Karena orang Jawa bilang sak dawa-dawane lurung isik dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan ya, mohon maaf, sepanjang-panjangnya jalan. Saya sak dawa-dawane lurung, sepanjang-panjangnya jalan masih panjang gurung. Gurung itu tenggorokan manusia. Sehingga di dalam budaya kita, dalam pencarian apapun ya, termasuk pencarian Tuhan, ini tidak boleh kita ini mengikuti katanya. Menurut gurunya, ini tidak boleh. Apalagi menurut temennya, temanku, temennya, temanku. Jari ini koncone, koncoku, koncone, koncoku. Ini tidak boleh. Kita semua di dalam ajaran budaya Jawa, kita harus mengalami proses sepahit apapun. Walaupun tadi Mas Wahyu cerita bagaimana masa kelamnya sampai dipisu wong, apa ya bahasa Indonesia, dipisui apa dimaki-maki. Dimaki-maki, diancam. Bahkan diintimidasi. Diintimidasi. Ini kan proses panjang. Walaupun sudah mengalami proses seperti itu pun, yang ditemukan Mas Wahyu masih Tuhan versi Mas Wahyu. Karena tentunya versinya orang lain juga beda. Sehingga tadi Mas Wahyu mengakui ini Tuhan versi saya, kan kata Mas Wahyu tadi. Dan menurut Mas Wahyu Tuhan versi saya adalah Tuhan yang bisa menolong, menyelamatkan, menolong terutama waktu itu menolong dari hutang. Sehingga ketika sudah tidak punya hutang akhirnya terasa damai. Nah, ini para pemirsa, kalau Anda memang betul-betul spiritualis, bukan sekedar peritualis. Karena saat ini terutama di medsos kan paling banyak itu kan ngakunya spiritualis tapi sebenarnya belum spiritualis, baru peritualis. Baru peritual, bukan spiritual. Karena spiritual itu dari kata spirit, spirit itu jiwa. Atau spiritus itu cahaya. Spirit bisa berarti jiwa, berarti penyemangat, berarti hidup. Kalau seorang spiritualis yang benar itu bagaimana? Dia memang sudah mampu berkomunikasi antara daya hidupnya dengan Sang Maha Hidup. Bukan jarini. Sehingga tema kita hari ini tadi, yang kita sembah ini Tuhan versi agama kita. Oh, ini malah ada versi baru ini, Tuhan versi kita. Ini menurut Mas Wahyu tadi kan versinya Mas Wahyu. Ataukah versi agama kita, ataukah Tuhan semesta? Ini jadi perenungan kita semua. Renungkan dan hati nurani yang menilai, bukan ego yang menilai.
Kalau ego yang menilai, yo Tuhanku paling hebat, paling benar, yang lain salah. Tapi kalau yang menilai nurani kita akan, tadi seperti Mas Wahyu udah jujur, nuraninya yang bicara. Ini Tuhan versi saya kok. Dan bisa beda dengan versi yang lain. Dan itu nanti bisa berproses akan menemukan Tuhan sejatinya Tuhan gitu loh. Bukan lagi sekedar Tuhan versi kita. Sehingga saya jadi teringat beberapa hari yang lalu, yang seperti kan dikatakan Pak Warto tadi, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita melakukan perjalanan ke lereng Gunung Merapi. Setelah itu ke Borobudur. Terus saya bertamu ke Kabid Kebudayaan Pemkab Magelang. Kita ngobrol-ngobrol santai, guyonan sambil disuguhi kopi. Pulangnya kita dikasih sayuran. Magelang itu kaya sayuran. Jadi dikasih oleh-oleh sayuran. Kita ngobrol-ngobrol, Pak, kalau kita bicara Tuhan ini yang paling banyak salah kan anak buah Bapak, saya bilang gitu. Ini sambil candal ini, sambil guyonan. Loh kenapa? Iya itu guru-guru SD, guru-guru TK itu kan dia kenal Tuhan aja belum. Padahal prosesnya bagaimana? Prosesnya seharusnya berusaha kenal dulu, setelah itu akan berusaha mengerti. Kenal aja belum, apalagi mengerti. Tapi ini guru-guru itu udah mengenalkan kepada anak didiknya, oh yang ada Tuhan namanya ini. Lah sementara dirinya sendiri belum kenal Tuhan. Belum melakukan proses pencarian Tuhan, apalagi yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi gitu. Ini kan salah. Seharusnya bagaimana? Kita semua harus berproses. Ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Harus berproses. Jangan sekedar percaya pada jari ini kulak jari. Percaya dari temennya temanku, temennya temanku, temanku. Ya, banyak sekali. Harus berproses di pencarian Tuhan. Terus tadi yang disampaikan oleh Mas, ini tak panggil Mas Moncek Nawet Nom nggih, Mas Probo Sutejo. Kang Mas. Mas Wahyu, Mas Boy kan kersane awet nom ngoten lho. Padahal teng omah nggih pun putu dereng. Oh belum cucu ya. Oh. Berarti belum. Habis reinkarnasi nih Pak. Oh gitu. Beliau tampil muda lagi. Oh gitu ya. Wah. Belum cucu. Berarti di sini pangkatnya yang paling tinggi Pak Warto sama saya berarti. Karena sudah cucu. Ya. Ya, tadi soal proses pencarian Tuhan. Terus juga tadi disampaikan Mas Probo Sutejo tadi adalah banyak orang ini secara tidak langsung ini menuhankan sesuatu yang menurut dia ini bisa menolong. Sebenarnya ini versinya sama, yang disampaikan Mas Wahyu sama Mas Probo Sutejo sama sebenarnya. Kalau Mas Wahyu tadi kan jujur, ini Tuhan versi saya. Yang disampaikan Mas Wahyu, Mas Probo Sutejo juga begitu, menceritakan. Digambarkan tadi akik atau kelereng gitu ya. Kok ini bagus. Nah, setelah itu ketika dia ada masalah ini, entah itu sambil ngelus-ngelus, dia bergumam dalam hatinya gitu ya. Tahu-tahu masalahnya selesai gitu. Wah ini kan pencarian Tuhan juga, dan ini versi dari yang itu tadi. Apakah itu termasuk menuhankan batu cincin? Ya. Tentunya yang bisa menilai ya yang bersangkutan. Kalau orang lain nggak bisa menilai karena ini adalah proses spiritual. Kalau yang menilai orang lain jelas, oh salah itu batu akik kok dituhankan. Itu kan yang menilai orang lain. Sebenarnya saat ini kalau maunya agama A bilang, oh agama C ini jelek karena begini-begini. Begitu juga kalau dibalik, menurut agama C, agama A ini jelek gini lah. Enggak. Tidak boleh kita menilai orang lain. Kalau bicara spiritual ya. Karena ketika bicara spiritual adalah perjalanan spirit. Hanya yang bersangkutan yang bisa menilai dengan nuraninya. Tapi kalau kita bicara tentang kebenaran sosial, tentunya ada standarnya. Standarnya adalah norma sosial dan alam semesta.
Karena kebenaran spiritual dan kebenaran norma sosial itu jauh berbeda. Kebenaran sosial itu pun juga berbeda dengan masanya. Contoh paling gampang, ketika masa Orde Baru. Ketika masa Orde Baru ini, Soekarno ini salah. Bahkan dijelek-jelekan. Bahkan waktu itu gambarnya Soekarno disimpan aja nggak boleh. Tapi ketika Soeharto jatuh, akhirnya orang mengagumi apa yang disampaikan Soekarno. Mengakui beliau adalah founding father kita. Ini kan berarti apa? Kebenaran sosial itu pun masih terbatas pada masa, pada waktu. Selain ada norma sosial yang membatasi sebagai kerangkanya. Bisa jadi juga nun sewu, sebenarnya standar yang paling bagus adalah standar semesta. Standar alam semesta. Sehingga itu tadi, Tuhan itu ternyata ada Tuhan versi kita, ada Tuhan versi agama kita, ada Tuhan semesta. Tuhan semesta alam inilah yang kadangkala belum kita temukan. Kalau kita sudah menemukan Tuhan semesta alam, orang Jawa mengatakan manunggaling kaul Gusti. Mampunya kau berkomunikasi antara bertemu dan berkomunikasinya antara Sang Daya Hidup dengan Sang Maha Hidup. Kalau Sang Daya Hidup ini kalau dalam bahasa Jawa barangkali orang menyebutnya adalah Sukmo Sejati, atau sejatinya Probo Sutejo, sejatinya Wahyu, sejatinya Sutrimo, sejatinya Soeharto. Dan kita semua tidak mampu menunjuk mana sih yang namanya Sutrimo itu, yang namanya Soeharto pun kita nggak bisa menunjuk. Kalau mamanya saya tanya, Soeharto itu yang mana? Pak Soeharto pegang dadanya, itu kan dadanya Soeharto. Soehartonya yang mana? Pak Soeharto pegang kepala, lu itu kan kepalanya Soeharto. Soehartonya yang mana? Sukmo Sejati atau dalam bahasa Indonesia adalah Sang Daya Hidup. Harus mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Inilah Tuhan semesta. Kalau bicara itu baru konsep tadi Tuhan versi kita masing-masing. Tuhan versinya Mas Wahyu, Tuhan versinya Mas Probo Sutejo. Terus ada lagi tingkatannya adalah Tuhan versi agama. Apakah Tuhan versi agama kita itu sudah Tuhan semesta? Nilai sendiri. Silakan dinilai sendiri. Karena tentunya Tuhan menurut versi agama A ini akan berbeda dengan Tuhan menurut versi agama C. Begitu juga sebaliknya. Banyak di antara kita yang mengagung-agungkan Tuhan versi agama kita masing-masing, tapi belum menemukan. Jangankan mengerti, jangankan kenalan, kita menemukan konsepnya aja belum kadang-kala tentang Tuhan semesta alam. Tuhan tidak terdefinisikan. Itu Tuhan semesta alam. Tapi kalau Tuhan menurut versi agama itu rata-rata masih bisa didefinisikan. Ternyata begitu pelik, ya. Dan semua itu tentunya saya tidak bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana Tuhan itu, karena semua harus berproses. Jangan percaya jari ini. Mungkin perjalanan menuju proses mencari Tuhan bisa di-sharingkan di sini biar saudara-saudara, sedulur-sedulur Nusantara, khususnya di sedulur Grobogan, kita bisa sharing bareng. Tidak apa-apa. Ini tidak ada apa-apa, silakan. Tidak ada kalau ada yang mau nambah lagi. Tidak ada. Yang penting kita sharing bareng. Monggo, menawi. Jadi biar Pak Su
Pak Sutrimo. Pak Sutrimo ini tidak ada yang Tuhan versi Pak Tejo, tulisan versi Pak Wahyu. Biar ada Mbah Jasman juga. Nanti biar ada dari Pak Hadi. Ada mungkin Bapak Eko dan sebagainya. Tidak apa-apa, ini tidak ada untuk benar-benaran dan menang-menangan. Kita sharing bareng, ngobrol secara Nusantara, pemahaman kebudayaan. Kalau versi saya mencari Tuhan itu dari kecil, Pak. Tidak besar, tidak dari kecil. Jujur sewu, tak cerita sedikit boleh ya? Silakan. Cerita sedikit pengalaman masa pahit kecil. Jadi anak buruh tani yang sangat susah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Perkenalan sederek danten, saya paring asma Mujiono. Nama saya Mujiono. Lahir di Ngawi, kecil Ngawi di Ngawi, besar di Jakarta, tinggal di Gerobokan baru 3,5 tahun kurang lebih. Dan alhamdulillah dengan perjalanan mungkin kehidupan mencari rezeki, bertemu saudara-saudara Pak Tejo, Mbah Jasman, dan saudara-saudara Gerobokan yang mungkin luar biasa. Dari cerita saya dari kecil mencari Tuhan itu, bapak saya itu terlahir dari orang yang tidak mampu. Teman-teman saya uang saku di masa itu 50 rupiah, saya 25 aja dibagi sama kakak saya. Teman-temannya lain sudah 50 dan bahkan 100. Dari situ saya merasa tersiksa. Waktu kecil saya hanya kenal agama dan belum tahu Tuhan itu seperti apa. Agama itu berproses seperti apa. Dari situ saya kenal suatu ormas mungkin ya, ormas di suatu daerah Kediri, Jawa Timur, di usia sekitar 4-5 tahun kemungkinan. Dari ormas itu ya kita mengikuti ajaran dan bimbingan, tapi saya belum ketemu Tuhan, Pak, di situ, Pak. Hanya perjalanan dan doa dan sebagainya. Sampai saya mentok itu benar-benar sudah mulai remaja, usia mungkin 14-an kurang lebih. Saya sangat hampir frustasi sebagai manusia hidup masa waktu itu kecil itu. Melihat saudara, melihat orang tua, melihat tetangga, melihat teman-teman yang lain, semua kecukupan dari hal materi. Dari mulai lebaran, waktu kecil teman-teman setiap kali lebaran dibeliin baju mahal, baju baru dan sebagainya. Saya belum tentu 2 tahun 3 tahun sekali dibeliin baju baru. Dari situ saya, kalau kata orang Jawa, ya sedikit banyak bisa baca Jawa, tapi gerodal-gerodal nyun sewu. Sedikit banyak kalau kata orang Jawa itu saya tuh ngenes. Dari situ saya mulai bergaul masa kecil saya. Bergaul orang tua, bergaul mbah-mbah, bergaul sampai anak-anak muda yang sifatnya bisa mengisi kekosongan dalam saya, kebingungan dalam mencari kesenangan waktu zaman kecil. Karena teman-teman sudah naik motor bagus-bagus, saya jalan kaki, dan bahkan kelas 2 SD saya sudah dipegangin arit sama cangkul sama bapak saya untuk bantuin pekerjaan orang tua supaya dapat penghidupan. Nah, singkat cerita dari itu saya mencari Tuhan itu benar-benar di usia 14-15 tahun. Saya bagaimana caranya untuk harus ketemu Tuhan, dan saya bertanya harus ngasih jawaban. Saya ngobrol sama sesepuh dari ulama dari agama A, sesepuh dari ulama dari agama B dan sebagainya. Walaupun saya masih kecil, Pak. Ya. Terus sudah ketemu gitu. Gimana singkat cerita? Singkat cerita prosesnya saya menjalani suatu spiritual. Di situ saya dapat jawaban dan bahkan ada penampakan bukan sosok manusia dan bukan sosok yang bisa saya gambarkan. Karena itu sosok yang hijat. Di situ saya curhat mengeluh. Kamu opole, ibaratnya kata orang Jawa, kalau bahasa Jawa. Tapi di situ tidak ada kata-kata le. Terus saya cerita, apakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhanku atau Tuhannya banyak orang? Kalau engkau Tuhanku, bisa menjawab semua pertanyaanku dan bahkan kemauanku, engkau bisa memberikan. Tapi kalau engkau banyak, Tuhan orang banyak, kenapa saya
tidak sebahagia kayak teman-teman saya yang lain. Berarti Tuhan itu tidak adil. Itu menurut saya pasti waktu di usia segitu. Terus singkat cerita gimana? Singkat cerita itu ada tiga warna. Ada 3 warna cahaya. Satu putihnya putih tulang, dan satu putih transparan. Satu lagi putih kekuning-kuningan. Kalau kamu memang pengen kenal Tuhan, pilih salah satu cahaya dari 3 itu. Itu ada kata-kata tapi bukan cahaya itu yang bilang, Pak, gitu kan. Terus saya pilih salah satu cahaya yang saya kehendaki, meyakinkan bahwa itu Tuhan. Saya tanya, kenapa saya itu dilahirkan jadi orang susah dan kecil, bahkan teman-teman main saya harus bekerja, Tuhan. Berarti Tuhan tidak adil sama saya, dan bahkan tidak adil sama umat-umatmu. Kalau engkau merasa Tuhan harus bisa menjawab pertanyaan saya, kenapa saya tidak dilayakkan sehidup kayak orang-orang teman saya. Nah, singkat cerita, jadi saya bisa memahamin. Pada saat itu saya tuh nakal, Pak. Itu ya, masa kecil saya tuh nakal karena tidak diasuh dengan orang tua yang baik. Kecil diliarkan. Jadi orang tua bekerja, orang tua perempuan bekerja, orang tua laki-laki bekerja. Jadi saya liar. Dari situ ada satu pertanyaan dijawab, dan pertanyaannya gini. Saya pengen urip enak, mapan, harus punya mainan, harus punya ini dan itu sebagainya. Ada penampakan cahaya yang saya pilih, penampakan, tapi ada suara di situ. Tuhan itu tidak memberi dan harus memberi pada umatnya sekarang. Pada saat nanti kalau sudah merasa umatnya itu dibutuhkan dan membutuhkan, umat itu tidak meminta, Tuhan akan memberikan. Itu hanya. Dan sekarang alhamdulillah berproseslah supaya di usia sekarang benar kata-kata itu yang terkandung. Singkat cerita, kalau di masa itu saya kecukupan sepeda motor, kecukupan dan sebagainya. Teman-teman saya di era tahun itu di usia mungkin 14 tahun, lulus SD itu 13 tahun itu sudah banyak yang minum alkohol dan bahkan obat-obatan. Singkat cerita, banyak teman yang meninggal gara-gara kecukupan dari orang tua. Sementara Mas Muji yang tidak kecukupan malah sehat kan? Alhamdulillah, karena tidak mengonsumsi obat tadi ya. Alhamdulillah sehat, dan saya bisa mencari jati diri saya untuk mengenal Tuhan dan kenal lebih baik, dan mulai berproses untuk pembelajaran mengenal diri sendiri, dan akhirnya alhamdulillah singkat cerita bisa berbagai teman sesepuh dari Jawa maupun agama yang saya jalani. Terima kasih Mas Muji. Ini cerita perjalanan spiritualnya Mas Muji. Itu pun yaitu tadi secara tidak langsung, inilah Tuhan menurut versinya Mas Muji. Karena setiap manusia memiliki versi masing-masing. Dan kalau kita mau jujur, Tuhan adalah imajinasi manusia. Ketika manusia tadi tidak berimajinasi tentang Tuhan, contoh separuh orang ateis, ya mereka menganggap Tuhan tidak ada. Tetapi karena kita lahir di Indonesia, dengan dasar NKRI adalah Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mulai kecil kita didogma ada Tuhan. Walaupun tadi saya katakan guru-guru kita, guru-guru waktu SD, TK itu gurunya aja belum kenal Tuhan sebenarnya, tapi sudah mendogma anak didiknya ada Tuhan. Kalau seandainya kita lahir di negara-negara liberal, negara-negara sekuler, tentu kita tidak akan didogma ada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat guyonan anak-anak kecil itu, kan mereka belum tahu konsep Tuhan yang sebenarnya. Kadang akan terjadi kelucuan. Oh, mereka umpamanya sedang ada pertikaian kecil yang namanya anak kecil. Dia bilang, oh, bolomu sapa? Boloku Tuhan. Lu, boloku ya Tuhan. Terjadi apa istilahnya? Ketika kita udah dewasa terasa lucu gitu. Dan rata-rata orang-orang di Indonesia mengetahui tentang nama Tuhan
belum mengetahui Tuhan loh ya, mengetahui tentang sebutan Tuhan itu rata-rata dari orang lain, bukan dari prosesnya sendiri. Biasanya anak kecil tadi, mulai TK, SD tadi, yang mengenalkan sebutan Tuhan itu adalah gurunya. Barangkali bisa dikatakan 90% orang Indonesia ini mengetahui sebutan Tuhan, bukan mengetahui Tuhan loh ya. Jadi kata-kata mengetahui Tuhan dengan mengetahui sebutan Tuhan itu berbeda. Mereka rata-rata mengetahuinya dari orang lain. Ketika mereka belum diberitahu oleh gurunya, oh ada Tuhan, ya mereka berpikir Tuhan itu nggak ada. Sehingga ini kata-kata bercanda, tapi juga serius. Sebenarnya dulu mana sih Tuhan dengan manusia? Ya dulu manusia gitu loh. Ketika belum ada manusia, Tuhan ya nggak ada gitu loh. Tuhan nggak ada. Nggak ada. Jadi dulu mana Tuhan dengan manusia? Dulu manusia. Coba tanya itu anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa itu. Tanya tentang Tuhan. Ya dia bilang nggak tahu Tuhan itu. Barangkali boro-boro tahu, sebutan Tuhan aja dia nggak tahu. Ya menganggapnya Tuhan itu nggak ada. Tapi setelah gurunya mengatakan, anak-anak, ada Tuhan, namanya ini. Padahal gurunya sendiri juga belum tahu. Tapi karena itu kurikulum pendidikan ya harus dijalankan oleh sang guru tadi gitu loh. Karena kita tinggal di Indonesia. Coba kalau kita tinggal di negara sekuler, negara ateis, ya mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Berarti Tuhan apa? Tuhan itu imajinasi manusia. Dan setiap manusia memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhan. Dan setiap bangsa memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhan. Sehingga alangkah tidak eloknya kalau bangsa lain memaksakan imajinasi Tuhannya pada bangsa lain. Itu pembodohan, itu perbudakan, itu penjajahan. Contoh ini tadi ya cerita 3 orang. Mas Wahyu dengan Tuhan versinya, Mas Muji dengan versinya. Umpamanya ini, Mas Wahyu itu karena badannya tinggi besar, memaksakan pada Mas Muji, enggak, Tuhannya harus seperti versi saya. Apa yang terjadi? Perbudakan. Apa yang terjadi? Penjajahan. Itulah yang terjadi pada bangsa kita. Kita dijajah, kita diperbudak dengan konsep ketuhanan bangsa lain. Padahal setiap bangsa, jangankan bangsa, setiap manusia memiliki imajinasi, konsep tentang Tuhannya masing-masing. Dan rata-rata Tuhan versi agama masih terdefinisikan. Kalau Tuhan semesta tidak terdefinisikan. Karena kita tinggal di Indonesia. Coba kita bayangkan kalau kita tinggal di negara sekuler, negara ateis. Ngaten nggih, Mas Prof Sutejo. Sehingga menurut konsep Jawa, jangan percaya jari ini. Jangan percaya katanya temanku, temennya, temanku, temanku, temennya. Tapi berproseslah. Walaupun yang kita dapat baru Tuhan versi kita masing-masing. Tapi kan sudah kita berproses. Bukan jari kulak jari. Bukan menurut katanya temennya, temanku, temennya, temanku, temennya, temanku gitu loh. Masih mendingan. Walaupun kita baru menemukan Tuhan versi kita masing-masing, tapi kan sudah berproses. Ketika tadi Mas Prof Sutejo menggambarkan, ini baru berproses. Orang ini tadi digambarkan punya ake atau kelereng tadi ketika dia ada masalah gitu. Kalau orang mengatakan, oh ini menuhankan batu ake, ya belum tentu. Karena ketika kita bicara tentang energi semesta, setiap isi semesta ini memiliki energi, memiliki vibrasi, energi getaran elektromagnetik.
Kalau nggak percaya, para pemirsa pegang benda mati sekalipun, nggak tahu batu, nggak tahu kerikil, coba rasakan, akan muncul energi di situ. Itulah energi semesta. Kalau kita punya keinginan, kita punya doa supaya kita terwujud, coba kita telusuri tentang energi semesta, vibrasi getaran elektromagnetik, dan manusia merupakan salah satu sumber energi getaran elektromagnetik. Terwujudnya doa kita tidak ada kaitannya dengan agama kita. Kita beragama atau tidak, bisa berdoa. Ada orang yang beragama A, berdoa terkabul. Tapi sama-sama agama A, berdoa tidak terkabul. Tetapi orang yang beragama C, berdoa terkabul. Ya. Berarti berdoa tidak ada hubungannya dengan agama kita. Kalau berdoa itu ada kaitannya dengan agama tertentu, tentunya orang yang beragama A, ini semua doanya terkabul. Ngaten nggih, Mas Prof. Tejo nggih. Ternyata tidak. Tapi terkabulnya keinginan kita adalah tentang vibrasi energi semesta. Ini yang jarang orang dipahami. Sehingga orang akan berproses dalam pencarian. Ketika kita lahir tanpa apa-apa, orang semakin dewasa pun tidak butuh apa-apa. Saya menjadi teringat kurang lebih tahun 2004 kalau nggak salah. Ada seseorang keturunan Arab. Beliau tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau adalah lulusan sarjana pertanian Universitas Brawijaya. Beliau dinas pegawai negeri selaku PPL. Beliau melakukan pencarian tentang Tuhan. Sampai mendatangi berbagai tokoh agama. Mulai dari tokoh agama. Karena beliau keturunan Arab, ya tokoh agama Islam dicari. Beliau tidak menemukan apa yang dia cari. Sampai dia akhirnya ketemu dengan tokoh agama lain, juga tidak menemukan. Sampai berproses agama lain lagi, tidak menemukan. Terus waktu itu ceritanya seperti Pak Soeharto. Tapi waktu itu belum ada YouTube. Waktu itu saya masih siaran di radio dan televisi. Beliaunya itu melihat siaran kita. Dia nyari di mana rumah saya. Akhirnya waktu itu saya melihat orang ini serius mencari ataukah hanya menguji saya. Kalau saya uji nggak mau lah, saya bukan muridnya. Saya nggak mau menjawab pertanyaannya. Tapi ternyata beliaunya ini sangat gigih. Sampai pada waktu itu saya sedang pasang pagar, orang Jawa mengatakan pagar alas, pagar keliling. Saking gigihnya, beliau ini padahal dia punya jabatan. Tapi saking kepinginnya mau diskusi dengan saya. Ini beliaunya datang ikut membantu tukang itu bangun pagar. Lama-lama saya tersenyum, terus saya panggil, "Mas, Anda ini bukan tukang, Anda ini pejabat. Ayo kita diskusi." Nah, setelah diskusi panjang lebar, menemukan jawabannya, akhirnya beliau tanya kepada, "Udah, saya sekarang pasrah sama Pak Sutrimo, saya harus beragama apa?" Saya bilang, antara pencarian Tuhan, proses pencarian Tuhan dan agama tidak ada hubungannya. Silakan Anda beragama apa saja. Toh itu hanya sekedar administrasi. Tapi lakukan proses tadi yang saya sampaikan. Itulah. Semua harus berproses. Temukan Tuhan semesta. Walaupun awal prosesnya harus kita temukan Tuhan versi kita sendiri. Tuhan versi agama. Tuhan semesta. Jadi jangan heran tadi kalau ceritanya Mas Prof. Sutejo ini hanya sekedar rakik tapi kok bisa nolong orang gitu.
Karena di situ ada vibrasi energi semesta. Mas Wahyu ketika dia mengalami proses masa kelam ya, beliaunya itu berdoa, ini memunculkan energi. Nah, energi inilah sebagai kuncinya, energi semesta. Karena pada waktu itu, karena backgroundnya Mas Wahyu itu Islam yang disebut Gusti Allah. Kalau umpamanya backgroundnya Mas Wahyu itu backgroundnya Hindu yang disebut yang Widiwasa. Tapi yang kuncinya ini bukan namanya tadi, tapi proses energi yang dimunculkan oleh Mas Wahyu. Jadi doa bukan dominasi salah satu agama. Semua agama bisa berdoa. Tapi kuncinya, mampukah kita memunculkan vibrasi energi semesta? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita. Mohon maaf sebelum kita tutup, apa ya, ada yang ditambah, Mas? Sedikit ya, silakan. Yeah. Terima kasih. Saya nambah Mas Wahyu ya. Ya mententeng kayak ditaleni karet. Santai. Maksud saya begini, Pak Trimo. Silakan. Mungkin ini juga dialami banyak orang. Iya. Kalau saya menjalankan perintah agama kan karena orang tua saya Islam. Iya. Agama turunan biasanya di Indonesia. Iya. Saya berarti harus percaya karena didikan orang tua saya kon percaya karo Gusti Allah. Itu pada dasarnya itu. Tapi berhubungan dengan proses spiritual itu tidak lepas dari yang dikatakan Pak Sutrimo tentang vibrasi. Nah, ini apakah bertentangan dengan Tuhan menurut agama? Ini mesti bertentangan. Namanya menyekutukan Tuhan. Kalau Tuhan semesta, nah ini yang perlu saya pertanyakan, prosesnya yang bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Prof. Sutejo. Wah, ini rasa jadi guru ini, padahal awalnya tadi kan tidak ada guru, tidak ada murid ini. Sebenarnya yang disampaikan Mas Prof. Sutejo kan sudah dijawab sendiri. Dalam artian apa? Ini prosesnya jenengan. Kalau orang lain mengatakan ini tidak sesuai dengan Tuhan versi agama, ini kan kata orang. Padahal ketika bicara perjalanan spiritual, tentunya adalah kita tidak bisa menilai orang lain. Karena kalau kita menilai orang lain, tentunya orang yang tidak sepaham dengan kita salah. Akhirnya terjadi konflik. Inilah sumber konflik pada peradaban manusia. Karena merasa dirinya paling benar. Yang lain salah. Karena merasa dirinya, kelompoknya, agamanya paling benar. Sehingga kelompok orang lain, agama orang lain salah. Ketika bicara sebenarnya tentang Tuhan versi agama sudah dijawab. Oh salah katanya, menyekutukan Tuhan tadi kan Mas Prof. Sutejo. Tapi kalau menurut Tuhan semesta bagaimana? Ya tidak salah. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali. Tuhan versi agama itu masih terdefinisikan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, seperti ini, seperti itu, kan begitu. Tetapi kalau Tuhan semesta itu tidak terdefinisikan. Sementara fakta di lapangan, alam itu memang warna-warni. Berarti tidak salah. Yang penting, Mas Prof. Sutejo tidak menipu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Bahkan ada yang mengatakan, loh saya lebih baik menyembah pohon daripada saya menyembah batu. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Dia punya konsep, loh pohon ini kan ciptaan Tuhan. Dia menghasilkan oksigen, menghasilkan air yang dibutuhkan makhluk hidup. Sementara batu tadi, walaupun menurut cerita konon ini katanya yang menciptakan junjungan A gitu ya. Tapi kan tetap yang menciptakan manusia. Coba tinggi mana? Yang diciptakan manusia ataukah yang diciptakan Tuhan? Coba kita nalar dengan nalar sehat. Tentunya orang ada yang mengatakan, oh lebih hebat ciptaan Tuhan gitu loh. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan. Sehingga Mas Prof. Sutejo ya, carilah Tuhan semesta. Karena kalau tadi
contoh yang diberikan Mas Prof. Sutejo tadi, oh ini kalau menurut Tuhan versi agama ini salah ini. Tapi menurut Tuhan semesta tidak salah. Belum tentu salah. Kenapa? Dasarnya itu tadi, alam warna-warni. Jangan kita paksakan pemikiran orang lain seperti kita. Ya biarkan indahnya semesta ini dengan warna-warni. Karena hanya orang buta yang menganggap Tuhan itu dunia itu satu warna. Ngeten nggih Mas Prof. Sutejo nggih. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita di rumahnya Pak Suwarto di Purwodadi. Yakini keyakinan kita masing-masing. Dan itulah versi kita, versi agama kita. Tetapi ketika kita sudah tidak lagi misalnya kita sudah betul-betul sudah mulai merasakan alam itu memang warna-warni. Kita bisa menerima perbedaan warna alam tadi. Itulah Tuhan semesta yang indah. Karena selama ini banyak orang yang masih kukuh dengan keyakinan kita masing-masing. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi itu yang ditekankan Mas Sukman tadi, jangan paksakan keyakinan kita pada orang lain. Karena saat ini memang banyak yang terjadi adalah kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Kita memaksakan keyakinan bangsa lain pada bangsa lain. Penjajahan psikis yang tidak terasa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi diskusi kita. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita harus berproses sendiri, melakukan pencarian sendiri, walaupun itu baru versi kita masing-masing. Tetapi yang penting kita tidak menyalahkan orang lain, tidak memaksakan pada orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menipu orang lain. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi apa yang kita sampaikan, kita diskusikan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.